Oke, balik ke video gue, dan di video kali ini gue akan share tips untuk membuat foto model kit atau miniatur menjadi lebih baik. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya. Gue akan melakukan video reaction kali ya terhadap video gue dalam settingan untuk melakukan foto ini. Foto yang miniatur yang gue pakai adalah motor-motoran ini, KTM merek Automax. Motor WSBK ya. Jadi video ini gue bikinnya sih buat dia yang pengen lagi suka model kit Gundam atau mungkin produk-produk kayak miniatur, cincin, kalung, emas, gadget apapun lah. Kalau pengen melakukan foto, mungkin ini adalah salah satu settingan kamera yang baik kali ya untuk menghasilkan gambar yang lebih berkualitas lagi dibandingkan dengan foto-foto biasanya. Disclaimer, ini bukan berarti gue adalah profesional ya. Hanyalah gue mencoba mencari settingan yang secara teori harusnya bisa dinilai lebih baik untuk menghasilkan foto yang bagus. Ilmu ini juga gue ambil beberapa dari Jared Polin. Kalau mau videonya nanti gue taruh di sini. Oke, basa-basi openingnya udah cukup panjang. Kita langsung ke poinnya aja. Apa yang harus kita siapin? Yang kita siapin pertama adalah kameranya itu sendiri. Kamera yang gue pakai untuk di video ini adalah Sony A5100. Itu kamera. Terus wajib pakai tripod untuk foto-foto objek miniatur tidak bergerak ya. Pakai tripod, jangan monopod. Sama ini opsional, lu boleh pakai lensa prime. Lensa prime karena kenapa? Biasanya kalau lensa prime contohnya kayak gini. Ini Sony 35mm f1.8. Kalau prime biasa hasil gambarnya lebih tajam. Tapi kalau misalnya lu melakukan foto produk atau mungkin foto miniatur yang lu pengen itu produknya terlalu kecil, mungkin fotonya bisa abis lu foto dari minimum focus distance-nya dari lensa itu, foto terus lu zoom, atau lu bisa beli lensa makro. Lensa makro ada yang khusus kayak gini. Kayak ini Sony 30mm makro f3.5, atau lu bisa beli extension tube yang harganya sekitar 200 ribuan. Merek Meike dan banyak lah merek lain, Comlight, Android, itu sudah banyak extension tube. Untuk lensa, untuk kamera-kamera mirrorless biasanya sudah banyak. Sama kalau misalnya kamera lu sudah support IR, infrared, bisa beli remote-nya. Ini akan sangat berguna buat lu yang suka foto miniatur ataupun produk. Barang-barang yang gue pakai akan gue taruh produknya di link di deskripsi, ada affiliate link. Kalau lu klik di sana lu bisa belanja dan tidak ada markup harganya sesuai dengan yang ada di marketplace. Tapi kalau lu belanja di sana akan sangat membantu untuk mensupport channel gue. Kita langsung kasih reaction sambil gue kasih detail-detailnya. Ya, jadi ini baru dinyalain. Settingan pertama yang paling wajib adalah setting aperture priority. Jangan shutter priority ataupun auto. Pilihlah aperture priority. Ini lihat di sini gue kasih tunjuk ada 1/60 itu adalah shutter, f1.8 adalah aperture, dan ISO-nya gue pilih masih auto. Ini dari kamera, gue pakai lensa f1.8. Jepret, hasilnya langsung bagus, ISO-nya 500. Dan langsung kita lihat hasilnya bisa dibilang ya bagus tapi terlalu bokeh. Bahkan sampai buntut dari motornya aja nggak kelihatan gitu. Sekarang gue coba naikin aperture-nya ke f5.6. Gue coba foto. Lihat shutter speed-nya turun dari 1/60 detik jadi 1/40 detik. Dan waktu difoto, ISO-nya tadinya 500 sekarang jadi 3200. ISO ini sangat berimpact pada kualitas gambar ya. Noise-nya akan semakin banyak kalau ISO-nya terlalu tinggi. Jadi sekarang gue setting ISO-nya di 100 biar gambarnya se-clean mungkin. Dari ISO ini kelihatan langsung waktunya dari 1/40 detik langsung jadi 0,8. Pas gue naikin aperture-nya naik lagi jadi 1,6 detik. Jadi waktu foto dia akan memakan waktunya lama. Ini bisa dilihat. Itu 1,6 detik. Gue naikin aperture lagi ke f11 biar dapetin buntut yang lebih detail gambarnya, 3,2 detik. Dan di sini gue pegang kameranya, sempat bergetar, lihat ada getaran kecil di kameranya. Itu sangat ngefek kepada hasil gambar.
Gambarnya kalau dilihat dari hasil jadinya mungkin tajam, tapi kalau lu coba zoom itu detailnya agak kurang sedikit karena ada pergetaran tangan yang bikin gambarnya jadi blur. Ini sekarang gue coba di f,22, aperture terkecil, waktunya adalah 15 detik, ISO-nya adalah 100. Dan ini gue foto makan waktu 15 detik untuk pengambilan gambarnya. Dan jangan lupa dilihat tadi tangan gue megang agak bergetar ya. Jadi kameranya agak getar sedikit. Itu yang bisa jadi mempengaruhi kualitas gambarnya karena kan sensornya bergerak sedikit, itu jadi gambarnya nggak setajam yang sebagaimana mestinya. Tuh, jadi gambarnya bisa dibilang sudah cukup tajam, tapi ada cara lain biar gambarnya lebih tajam lagi. Ini kalau untuk kamera Sony lu bisa ke menu kedua, pilih drive mode dan self timer. Kita pakai timer fotonya. Boleh 2 detik, 5 detik, 10 detik terserah. Di sini gue pakai yang 2 detik. Jadi waktu foto, pas gue pencet, dia ada timer dulu, baru ngambil gambar. Nah, di sini jadi waktu proses gue megang kamera itu ada getaran tangannya itu semua dikompensate dulu karena ada waktu 2 detik untuk kamera ini bisa nggak getar dulu karena tangan gue udah lepas. Jadi ini kameranya sudah steady karena disupport tripod juga ya. Dan dia bisa ngambil gambar tanpa ada getaran mikro sedikit pun. Nanti gue kasih lihat gambarnya itu bener-bener tajam, tidak ada yang blur sama sekali. Ini processing nih. Processing yang kedua ya kan. Waktunya lama banget. Jadi waktunya 15 detik, ISO-nya 100, F-nya 22. Gambarnya sangat tajam bisa gue bilang. Oke, jadi itu yang bisa gue share. Ini gue kasih foto perbandingannya antara f1,8, f5,6, f berapa tadi 11 sama terakhir f22. Bisa dilihat memang kalau yang f1,8 shutternya bisa cepat, ISO-nya juga di 500. Itu karena gue nggak setting ISO. Tajam sih gambarnya, cuman hanya di beberapa titik. Dilihat di buntutnya itu blur. Background gue kayak tempat naruh bolpen dan cutter itu blur semuanya karena bokeh kan. Begitu gue naikin ke f5,6, gambarnya sudah semakin lebih tajam. Blur yang di belakang juga semakin berkurang. Cuman masih bisa dibilang buntutnya masih agak ngeblur. Gue pengen dapetin gambar sedetail mungkin, gambarnya setajam mungkin. Sebenarnya gambar setajam mungkin apakah f22 saja? Enggak juga sih. Biasanya gambar yang paling tajam kalau dari banyak fotografer bilang itu di f8 sampai f11. Biasa justru malah di atas f11 itu sudah ada istilahnya diffraction. Adalah cahaya yang kesandung waktu masuk ke dalam sensor. Karena aperture-nya terlalu kecil. Cuman karena di kasus ini gue ada fotonya agak sedikit jarak dekat waktu gue f11 tadi ngetes. Buntutnya masih gue bisa bilang agak ngeblur. Gue pengen dapetin gambar yang lebih tajam lagi. Jadi F-nya gue naikin jadi f22. Diffraction mungkin ada, tapi setidaknya gue bisa mendapatkan gambar yang sangat tajam dari ujung ke ujung. Bisa dilihatnya f1,8 cutternya tuh gak kelihatan sama sekali. Pas gue f22, cutter, pensil cetek, pensil, bolpen tuh semua kelihatan. Sampai serat-serat kayu yang ada di belakang sebagai objeknya juga kedapet gitu gambarnya. Di sini gue pakai timer karena ya IR remote ini tidak berfungsi di Sony A5100 ya, karena memang A5100 nggak punya IR. Mungkin kalau yang pemakai Sony minimum pakai A6000 sampai ke atas itu semua ada sensor IR-nya. Enaknya di sini sudah ada fitur pencetan 2 detik. Tinggal pencet aja dari jauh, kameranya nggak usah bergetar gitu. Pencet dari jauh, cetek, langsung dia nge-shutter 15 detik, 30 detik, terserah. Gue juga sempat iseng-iseng sampai ngetes. Lampu gue matiin semua, shutternya naik sampai di 30 detik. Gue foto pakai timer, gambar yang sangat gelap bisa gue dapetin. Hasilnya masih bisa kelihatan terang kayak begitu. Jadi shutter makin panjang, cahaya sekecil apapun akan dia kumpulkan selama 30 detik. Dan hasilnya sangat memuaskan sih bisa gue bilang. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Semoga lu terbantu buat lu yang suka foto miniatur atau lagi hobi foto miniatur, atau mungkin lagi mau coba ngejob foto-foto produk. Saran gue yaitu pakailah tripod, jangan monopod. Dan waktu foto pakailah remote atau timer. Dan karena namanya produk itu atau miniatur gambarnya tidak bergerak, lu tinggal pakai shutter yang panjang aja. Cahaya juga nggak perlu invest banyak-banyak.
lampu di rumah, ya kalau misalnya lo udah main teknik lighting beda ya. Tapi kalau misalnya butuh pencahayaan yang baik, ya karena gambar tidak bergerak, lampu di rumah yang secukupnya, tinggal pakai shutter yang panjang. Di situ exposure-nya sudah pasti dapat. Jangan lupa ISO-nya di setting 100 ya, atau mungkin 100, 200, 400 lah maksimal, gambarnya masih clean. Semoga lo terbantu. Kalau misalnya suka video ini boleh like, kalau nggak suka boleh dislike. Kalau misalnya video ini cukup membantu, boleh share ke teman-teman lo juga. Atau misalnya kalau mau support channel gue, bisa subscribe atau beli barang-barang yang gue rekomendasikan di afiliasi di link di deskripsi. Gue Vincent, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.